kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka potensi kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi sangat besar sekali. Dan ini menjadikan kita harusnya mempelajari tauhid dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tahu tauhid hanya dari namanya saja. Tauhid, tauhid, tauhid. Tapi apa hakikat tauhid? Apa perincian tauhid? Tidak kita ketahui. Kita harus belajar tauhid dengan sebaik-baiknya. Dan berusahalah untuk mengamalkannya. Berusahalah untuk menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Inilah amal kebaikan yang paling tinggi di dalam Islam. Inilah perintah yang paling agung di dalam Islam. Perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Quran, kalau kita lihat, perintah yang pertama kali Allah sebutkan adalah perintah untuk mentauhidkannya. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai seluruh manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ini perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Makanya di ayat yang setelahnya Allah katakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan sampai kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal kalian tahu. Ini larangan melakukan kesyirikan. Berarti perintah yang sebelumnya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya perintah beribadah tapi masih beribadah kepada yang lain. Tidak. Maksud perintah beribadah di situ adalah beribadah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah saja. Makanya setelah itu ada larangan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan sampai kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal kalian mengetahui. Kalau kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ampunan yang sangat luar biasa darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, "Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa-dosa sepenuh bumi." Dosa sepenuh bumi. Para jemaah, kalau dosa itu sebesar masjid ini, kita akan mengatakan besar sekali. Kalau dosa itu sebesar gunung, kita akan mengatakan besar sekali. Ini tidak hanya seperti itu. Kalau seandainya dosa seseorang itu sepenuh bumi, bumi dipenuhi dengan dosa-dosanya. Kemudian disebutkan di sini, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a." Tapi kemudian engkau wahai anak Adam menemuiku dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan kepadaku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan datangkan ampunan sepenuh bumi juga. Aku akan datangkan ampunan sepenuh bumi juga. Ini subhanallah ya, kuatnya pengaruh tauhid terhadap dihapuskannya dosa seseorang, terhadap dimaafkannya dosa seseorang.